Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan Ibu bahas berhubungan dengan karir. Karena kalian sekarang sudah naik tingkat menjadi kelas 12, di mana kalian harus sudah mempunyai pandangan mengenai karir kalian setelah lulus nanti. Simak materinya ya. Apakah kalian punya cita-cita? Pasti kalian jawab punya dong. Terus, apakah kalian sudah merencanakan berbagai upaya untuk mencapai cita-cita kalian tersebut? Pasti jawabannya masih mikir. Oke, mari kita merencanakan masa depan dengan konsep aku. Pengertian dari konsep aku. Merencanakan konsep masa depan dengan konsep aku adalah bagaimana Anda atau kalian mewujudkan sebuah keinginan dengan memperhatikan kesinambungan dan keselarasan antara ambisi atau keinginan yang kuat pada diri kamu atau diri kalian dengan kenyataan dan usaha. Kenyataan yang ada pada diri kalian, misalkan kenyataan tentang keluarga kalian, tentang masalah ekonomi kalian, dan usaha-usaha yang kalian lakukan. Ambisi adalah cita-cita yang sangat Anda inginkan untuk dicapai. Kalian mempunyai ambisi. Ambisi adalah sebuah keinginan yang sangat tinggi, yang bisa dikatakan sebuah niat yang sangat besar, karena kalian ingin mencapai sesuatu itu, yaitu cita-cita. Kenyataan adalah kelebihan dan kekurangan pada diri kalian atau diri Anda yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat terhadap sebuah ambisi. Ketika kalian mempunyai sebuah ambisi atau keinginan, maka kalian juga harus melihat kenyataan di mana lingkungan kalian apakah mendukung atau tidak. Lingkungan di sini bisa berupa dengan keadaan kondisi keuangan, kondisi orang tua, dukungan dari orang tua, seperti itu. Dan yang ketiga adalah usaha. Adalah usaha, merupakan suatu kegiatan yang Anda lakukan untuk mencapai ambisi atau keinginan Anda. Di mana-mana, kalau kita pengen sesuatu, kita harus mengusahakan itu. Kita tidak mungkin mengharapkan sesuatu tanpa melakukan usaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Hubungan antara cita-cita atau karir dengan konsep aku. Tidak ada keberhasilan yang diraih tanpa persiapan yang matang. Untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan diperlukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat. Setelah Anda pahami semua potensi yang ada, baik secara fisik dan psikis, kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki, maka Anda dapat membuat sebuah rencana yang matang. Maksudnya di sini adalah hubungan antara cita-cita kalian dengan konsep aku. Ketika kalian mempunyai cita-cita dan menggunakan konsep aku, kalian sudah harus paham, memahami potensi yang ada dalam diri kalian, baik secara fisik dan psikis kalian, kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kalian maupun lingkungan kalian, itu kalian sudah harus tahu. Misalkan, contohnya seperti ini. Salah satu di antara kalian, yang perempuan misalkan, ingin menjadi seorang model. Tetapi fisik dan psikisnya tidak memenuhi. Kalau model itu kan tinggi badannya harus tinggi ya. Kalau perempuan 160 lebih kali ya, 165 lebih. Dia tidak menyadari fisiknya tidak mencapai untuk menjadi seorang model. Mungkin dia mempunyai kelebihan, keluarganya mendukung, keadaan ekonominya mendukung, psikisnya dia juga memang mendukung, dia pandai bicara di depan umum, dia pandai
eh, tampil di muka umum, tapi untuk fisik kurang. Nah, berarti dia belum memahami potensi yang ada pada dirinya. Nah, di sini kalian harus paham. Ketika kalian mempunyai cita-cita, kalian harus tahu potensi yang ada pada diri kalian. Apakah kira-kira potensi itu bisa untuk mencapai cita-cita kalian? Kelebihan dan kekurangan pada diri kalian dari segi diri kalian sendiri atau dari segi lingkungan kalian, dari faktor orang tua, dari faktor keuangan, apakah mendukung? Kemudian, jika memang semuanya mendukung, fisik kalian mendukung, mental kalian mendukung, ekonomi dan keluarga kalian mendukung, maka kalian harus mempunyai rencana atau merencanakan sesuatu, merencanakan usaha yang akan kalian lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Oke anak-anak, di sini ada contoh kasus. Di sini contoh kasusnya mengenai Handoko, siswa kelas 3 SMK negeri yang berambisi ingin menjadi seorang pilot pesawat tempur TNI. Ada faktor yang mendukung cita-cita Handoko. Ada 3 faktor pendukung yang mendukung cita-citanya. Yang pertama, kemampuan dan keadaan pada diri Handoko, karena ia mempunyai tubuh yang tinggi dan berisi, badan tegap, cocok untuk menjadi seorang TNI ya. Kemudian keadaan ekonomi keluarga, keadaan ekonomi keluarganya ekonomi menengah ke atas, dan dukungan orang tua. Orang tuanya sangat mendukung apa yang Handoko cita-citakan. Namun ada faktor penghambatnya juga. Faktor penghambatnya adalah Handoko sudah mempunyai pacar dan pacarnya itu tidak mendukung Handoko untuk menjadi seorang TNI. Ada usaha yang dilakukan Handoko. Ada beberapa usaha yang dilakukannya, yaitu Handoko sering berolahraga agar badannya sehat dan kuat. Handoko sering mencari informasi mengenai syarat untuk menjadi seorang TNI. Kemudian, meyakinkan sang pacar bahwa menjadi TNI itu adalah cita-cita dalam hidupnya, dan ia akan sangat bahagia apabila dia bisa meraih cita-citanya itu untuk menjadi seorang TNI. Nah, dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa Handoko telah menyelaraskan antara ambisi, kenyataan, usaha dalam merencanakan masa depannya dengan konsep aku. Konsep aku dengan ESU, Emotional Spiritual Question. Dari gambaran perencanaan masa depan yang dibuat Handoko, dapat dilihat bahwa perencanaan masa depannya tanpa hambatan yang berarti, sehingga ia dengan sukses dapat meraih ambisinya atau cita-citanya. Bagaimana sekiranya jika ambisi itu tidak dapat dicapai karena faktor penghambat atau kendala? Dari kasus Handoko tadi, penghambatnya hanya dari pacar yang tidak mendukung. Tapi bagaimana dengan kalian? Jika penghambat atau kendala yang lebih besar, misalkan dari restu orang tua, dari faktor ekonomi, dari segi fisik. Nah, di sini dibutuhkan suatu kemampuan dalam diri kita untuk menerima kenyataan bahwa ada kekuatan di luar dari diri kita yang mengatur diri kita, yang mengatur kehidupan kita. Pasti ada hikmahnya di balik semua ambisi itu. Semuanya kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena segala-galanya itu semua diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemampuan ini, kemampuan untuk menerima takdir, bisa disebut dengan takdir ya, atau kodo dan kodar. Ini disebut dengan emotional spiritual question, yaitu kemampuan seseorang untuk dapat memahami bahwa apapun yang dia lakukan di dunia ini karena Tuhan, karena adanya Tuhan, karena adanya rahmat dari Tuhan. Sehingga apabila terjadi kegagalan, tidak akan putus asa dan mampu menjadikan hambatan menjadi sebuah peluang. Untuk itu harus kreatif.
agar dapat mengalihkan atau menemukan ambisi atau cita-cita baru di bidang yang lain, sehingga dapat menjadi sukses di dunia dan di akhirat, walaupun tidak mencapai cita-cita yang kita inginkan. Kita bisa mengalihkan. Kita mempunyai kemampuan apa? Kita mempunyai passion apa? Kita sukanya di mana? Kita hobinya apa? Itu bisa menjadi jalan kesuksesan kita, asal kita serius, asal kita berusaha dengan tekun dan selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih anak-anakku, semoga materi kali ini dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kalian dalam merencanakan cita-cita kalian nanti setelah lulus, atau bisa direncanakan dari sekarang. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.